Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi pembelajaran sosioemosional ruang kolaborasi topik 3, experiential learning. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Pertama, Amalia Galuh Mitaviana. Kedua, Pipit Ernawati. 3. Yuliana Muktiasning Bekti Saputri. Apakah experiential learning bisa diterapkan di semua mata pelajaran? Berikan alasannya. Menurut saya, experiential learning dapat diterapkan di semua pelajaran. Experiential learning adalah proses penyusunan pengetahuan yang dilakukan oleh guru sebagai agen yang kreatif harus mampu memantik peserta didik supaya dapat kreatif. Di dalam setiap pelajaran, guru perlu memiliki peran yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap guru mata pelajaran harus memiliki cara untuk menentukan pembelajaran, terutama mendorong peserta didik supaya dapat kreatif. Proses pembelajaran experiential learning melibatkan siklus dasar yaitu mengalami, refleksi, berpikir, dan melakukan. Pengalaman konkret adalah dasar observasi dan refleksi diri. Guru mengajar peserta didik untuk mengalami atau terlibat langsung dalam pembelajaran. Misalnya, dengan diskusi, tanya jawab, membuat karya tulis, praktik pidato, dan sebagainya. Setelah praktik tersebut, peserta didik dan guru bersama-sama dapat merefleksi diri untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Kegiatan berpikir memang tidak lepas dari setiap pembelajaran. Kegiatan melakukan ini sama saja dengan praktik ataupun terlibat dalam pembelajaran. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa experiential learning memuat tentang pengajaran maupun pembelajaran yang menjadikan guru sebagai fasilitator maupun agen yang kreatif untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik. Apakah manfaat experiential learning? Yang pertama, manfaat experiential learning bagi guru. Pengetahuan maupun kreativitas guru semakin meningkat dalam hal mengelola pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru dapat merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Melalui pengetahuan gaya belajar, guru semakin kreatif dalam mengolaborasikan metode pembelajaran yang bervariasi. 2. Manfaat experiential learning bagi peserta didik. Peserta didik menjadi lebih aktif dan kreatif karena telah dibimbing oleh guru yang memahami konsep experiential learning. Peserta didik dapat belajar dengan nyaman sesuai dengan gaya belajarnya. Peserta didik memperoleh pengalaman secara konkret dan konseptualisasi abstrak. Peserta didik dapat melakukan pengamatan untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman yang bermakna, dan dapat menyampaikan kepada teman sejawat. Bagaimana sekolah bisa mendukung experiential learning? Apa saja tantangan bagi sekolah? Dalam mendukung experiential learning, sekolah perlu merancang metode pembelajaran inovatif yang perlu dipersiapkan dengan baik agar experiential learning dapat diwujudkan dalam pembelajaran. Model baru yang dapat dikembangkan ini harus memiliki 3 prinsip pembelajaran inovatif, yaitu berpusat pada siswa, berbasis masalah, terintegrasi, berbasis masyarakat, memberikan pilihan, tersistem, dan berkelanjutan. Dalam menerapkan pembelajaran experiential learning, tentunya sekolah memiliki beberapa tantangan. Berikut merupakan beberapa tantangan yang dihadapi sekolah dalam menerapkan pembelajaran experiential learning. Pertama, gaya belajar setiap siswa yang berbeda-beda, kinestetik, auditori, dan visual. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif siswa adalah memastikan semua peserta didik memahami materi awal sehingga saat memberikan pertanyaan interaktif, semua siswa dapat menjawab dan terbangun pemahaman yang kontekstual. Yang ketiga,
Sekolah yang terlalu banyak kegiatan yang menjadi salah satu faktor guru belum maksimal dalam mengelola waktu untuk menyiapkan pembelajaran yang optimal. Pengaruh karakteristik peserta didik pada penerapan pembelajaran experiential learning. Terkadang, para programmer atau guru tidak memahami benar mengenai karakter dan tujuan dari para peserta didiknya. Terkadang, program dibuat template dan diaplikasikan terhadap semua kondisi dengan harapan mendapat respon yang sama dari para peserta. Program template tersebut terkadang tidak dikaji kembali relevansinya dengan peserta didik, yang apabila ternyata isomorf dan metamorf yang dikembangkan tidak pas dengan kondisi dan karakter peserta didik. Maka akibatnya adalah kembali kemungkinan besar impact pembelajarannya akan menjadi tidak optimal. Maka dari itu, guru perlu memahami kondisi dan karakter masing-masing peserta didik agar pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Penerapan experiential learning dalam kondisi online. Yang pertama, game online. Game online bisa menjadi media efektif dan menyenangkan untuk pembelajaran. Memberikan pembelajaran kepada peserta didik dapat dilakukan melalui game online sederhana yang memuat poin-poin penting terkait materi pembelajaran. 2. Diskusi online. Ada banyak cara untuk melaksanakan diskusi online. Misalnya, membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari beberapa peserta didik. Kemudian memberikan materi pada tiap-tiap kelompok dan berisi permasalahan untuk diselesaikan. Guru dapat memanfaatkan platform LMS yang menyediakan fitur forum diskusi. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.